Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wal haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah tadi dapat WA dari Kang siapa? Kang Arya lagi keluar kota katanya, beliau diminta Ana berjanji, tapi Ana juga ya buru-buru tadi di klinik juga, ya Allah ya Rabb. Tapi alhamdulillah kita masuk ke materi ke-8, pertemuan ke-8 Ustaz ya. Iya. Tentang adab berbicara ya. Iya. Nah, alhamdulillah. Wah, ini luar biasa nih. Bahasanya sederhana tapi nampaknya nih nanti banyak pertanyaan ini. Baik, untuk dekat waktu langsung saja kepada Ustaz Samsudin, mangga. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada suri teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan pengikut yang dimuliakan. Ikhwan rahimakumullah, pada sesi ke-8 kaitan kajian tematik Islam, setelah kita sebelumnya membahas tentang memahami bahasa Al-Qur'an, dan sebelumnya kita juga membahas tentang bahasa Arab ya. Saya mencoba untuk tetap kajian Islam tematik ini ya mungkin nanti sampai beberapa episode yang kemudian nanti kita akan balik lagi ke memahami bahasa Al-Qur'an. Dan saya sengaja membawa materi tentang berbicara dalam Islam, maksudnya aturan berbicara Islam atau adab berbicara dalam Islam, karena tidak hanya sekedar respon dari hebohnya tentang penghinaan ya. Sebenarnya ini sebenarnya ingin memahamkan kepada semua hal, karena jauh yang lebih berbahaya sebenarnya bukan yang konten yang kemarin yang dipermasalahkan tentang kata-kata kasar yang bernada penghinaan, tetapi sebenarnya jauh yang lebih berbahaya adalah yang berebak belakangan ini, terutama tahun-tahun politik ya. Sejak terpecahnya umat ini menjadi berkubu-kubu, dan kemudian muncul juga panggilan-panggilan, gelar-gelar, sebutan-sebutan, kemudian berita-berita, fitnah, hoax dan seterusnya, yang itu tentunya kita harus kembali lagi, rujukan kita adalah Islam. Jadi rujukan kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi ini kalau terkait dengan hoax, dengan konten-konten yang bernada fitnah ya, kemudian adu domba ya, dan seterusnya, itu kita kembali lagi bagaimana Islam mengatur tentang berbicara ya, tentang berbicara. Saya sengaja ini ingat lagi nih tokoh Betawi ya, bingung mau ngomong apa ya. Jadi ngomong itu harus berpikir dulu gitu ya, pergi dulu. Yang pertama yang harus kita pahami, ini dasar dalam Islam itu yang ini mungkin bertentangan dengan apa yang digembor-gemborkan oleh sebagian orang tentang kebebasan berbicara. Dalam Islam itu tidak ada kebebasan berbicara. Ya. Jadi kalau ada yang mengatakan freedom of speech itu memang liberal. Jadi dia memang aturan-aturan Barat yang mereka sampaikan bagian dari kata mereka, bagian dari kebebasan, diantaranya kebebasan berbicara. Sehingga kadang-kadang kebebasan berbicara itu kemudian melampaui batas kewajaran, batas-batas yang tidak yang diakui oleh kebanyakan manusia. Karena kalau bebas dan itu diserahkan kepada manusia, maka akan melampaui batas-batas kemanusiaan. Yang itu yang terjadi sekarang, sehingga orang saling tuntut kepada sesuatu yang sebenarnya mereka katakan kan bebas gitu.
Jadi kenapa kok bebas kok kemudian diadukan gitu ya? Ini sehingga bertentangan dengan yang mereka bangun sendiri. Nah, dalam Islam Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Qaf ayat 18, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada satu ucapan pun yang diucapkan ya, melainkan di dekatnya ada malaikat pengawas yang selalu hadir. Nah, Raqibun Atid juga disebut dengan nama malaikat, yaitu Raqib dan Atid. Walaupun kalau tafsirnya Raqibun Atid itu malaikat yang mengawasi yang selalu hadir. Ada yang menamakan Raqib itu pencatat amal baik, Atid pencatat amal buruk. Tapi apapun ini penegasan dari Allah bahwa setiap kata yang terucap dari mulut kita itu tercatat ya. Jadi bukan hanya ada rekam jejak hanya digital, bahkan dalam catatan malaikat tidak perlu digital karena setiap yang terlontar kata-kata itu akan tercatat. Dan Raqib Atid itu tidak mungkin salah, tidak mungkin lupa, tidak mungkin juga akan bisa dimanipulasi. Setiap kata yang terlontar dan itu berasal dari hatinya, dari niatnya, maka itu pasti tercatat. Rasulullah SAW dalam hadis sahih, ya, hadis riwayat Muslim menyatakan innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu ma fiha yahwi biha finnar ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Sesungguhnya ada seorang hamba yang mengucapkan suatu perkataan yang dia tidak memikirkan dulu ya. Jadi tidak seperti Benyamin tadi mau ngomong apa gitu, yang mikir dulu dia. Tapi ini tidak dipikirkan dulu apa dampaknya, apa akibatnya dari apa yang dia ucapkan itu. Maka kata-kata yang keluar dari mulutnya itu menjerumuskan dirinya ke dalam neraka yang dalamnya lebih jauh dari jarak antara timur dan barat. Ini hadis Sahih Muslim nomor 2988. Atau dalam hadis saya yang lain, Rasulullah SAW menyatakan dengan kalimat yang sederhana, beliau mengatakan salamatul insani fi hifdzil lisani. Jadi keselamatan manusia tergantung bagaimana dia kemampuan menjaga lisannya. Jadi oleh karena itu dalam Islam itu tidak asal ngomong, ya. Tidak asal bicara, tetapi setiap bicara itu harus dipikirkan dulu apakah ini bicaranya benar atau tidak. Apakah berbicara ini bermanfaat atau membawa mudarat. Apalah berbicara ini mendatangkan ridho Allah atau justru pembicaraan ini mendatangkan murka Allah dan seterusnya. Jadi karena keimanan yang kita miliki akan mengikat kita semua. Karena al aslu fil afal atau qayyudu bil ahkami syar'i. Jadi hukum asal perbuatan manusia terikat dengan hukum syara. Perbuatan ucapan bagian dari perbuatan. Jadi itu pun terikat dengan hukum syara. Rasulullah SAW dalam beberapa hadis mengingatkan kita untuk selalu menjaga lisan. Jadi bahkan hukumnya wajib menjaga lisan kita. Ya, dalam redaksi yang lain hadis riwayat Bukhari nomor 6478 dan juga Muslim yang hampir sama tadi 2988, innal abda yatakallamu bil kalimati min ridwanillah. Ada seorang hamba ya yang berbicara dengan kata, dengan kalimat, dengan perkataan satu kata ya yang mendatangkan ridho Allah. La yulqilah habalan. Sebenarnya ketika dia menyampaikan itu tidak menyadari bahwa itu kata-kata yang mendatangkan ridho Allah. Tapi artinya kata-kata ini yang baik, kata-kata yang memberikan motivasi positif, kata-kata yang memberi manfaat dan seterusnya. Yang jelas kata yang terlontar dari mulutnya itu walaupun mungkin dia tidak sadari bahwa begitu besar manfaatnya, ternyata itu kata itu mendatangkan ridho Allah. Maka yarfa'uhullahu biha darajatin. Maka kemudian dengan kata-kata itu Allah meningkatkan atau mengangkat derajat dia beberapa derajat. Jadi meningkatkan derajat di dunia ataupun di akhirat kelak. Jadi dengan kata-kata yang satu kata yang mendatangkan ridho Allah. Sebaliknya wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillahi. Sesungguhnya ada hamba yang berkata-kata dengan satu kata yang mendatangkan murka dari Allah.
La yulqilaha balan, sementara dia tidak menyadari bahwa ucapan itu mendatangkan murka dari Allah. Yahwi biha fi jahannam. Sehingga dari akibat kata-kata itu Allah melemparkan dia ke dalam neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Dalam hadis yang lain, hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah, ya, inna rajulu la yatakallamu bil kalimah min sukhtillah la yara biha ba'san fa yahwi biha nar jahannam sab'ina kharifan. Ini hampir mirip-mirip substansinya, tetapi dengan redaksi yang berbeda, ya. Sesungguhnya seseorang yang sungguh berkata-kata dengan satu kata yang mendatangkan murka Allah dan dia tidak memperhatikannya, ya dia menganggap itu tidak apa-apa, ya biasa aja, cuman ngomong doang atau cuman guyonan doang, cuman bercanda doang, tetapi kata-kata itu mendatangkan murka dari Allah, maka Allah akan melemparkan dia jauh ke dalam neraka, ya dengan jarak, ya dalamnya neraka itu selama 70 tahun. Ya, luar biasa, sangat dalam nerakanya. Nauzubillah min dzalik. Dan kemudian dalam Islam juga kata-kata itu juga menunjukkan siapa orang yang berkata itu. Jadi makanya hati-hati kalau kita ingin membangun ya kepribadian. Jadi kepribadian itu dibentuk dengan dua hal, yaitu akliyah dan nafsiyah. Cara berpikir dan cara bersikap. Jadi sementara kata-kata itu sebagai bentuk luar zohir yang bisa dilihat dari kepribadian seseorang, dari pola pikir dan pola sikapnya. Maka Rasulullah SAW menyatakan min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Yang pertama, salah satu tanda kebaikan seorang muslim adalah meninggalkan yang tidak bermanfaat. Artinya jangan sampai kemudian kata-kata yang dilontarkan ya sebenarnya tidak ada manfaatnya, tetapi mendatangkan sesuatu yang mudorot, yang lebih besar. Ya, apakah bentuk candaan atau bentuk apapun, ya memang yang itu mungkin tidak tepat atau tidak pada posisinya. Karena bisa jadi kalau kita bercanda tetapi orangnya ini orang serius atau pada kondisi situasi yang tidak pantas bercanda, ya mengakibatkan orang tersinggung dan kemudian mengakibatkan orang marah, ya kemudian menjadikan permusuhan dan seterusnya. Ini kadang-kadang terjadi. Kadang-kadang terjadi. Jadi kita menghindari hal-hal yang akan mendatangkan kemudorotan lebih besar. Apalagi sekarang karena ternyata ayat wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun dalam surat Yasin ternyata tidak menunggu di akhirat. Jadi tangan berkata-kata dan kaki menjadi saksi atas apa yang dikerjakannya, ternyata di dunia pun sekarang terjadi. Bagaimana orang begitu pedasnya kata-kata dari jari jemari melalui medsos. Jadi tangan berkata itu ternyata tidak nunggu nanti di yaumil kiamah di padang mahsyar ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana yang menjadi yang akan menuduh atau yang menggugat kita adalah tangan kita yang berbicara. Ternyata di dunia pun tangan bisa berbicara melalui medsos, melalui WA, melalui Instagram atau Facebook dan seterusnya, ya. Twitter misalnya, dengan kata-kata yang dari tangan, mulutnya tidak ngomong tapi tangannya yang kemudian berkata-kata dan mengakibatkan luar biasa. Oleh karena itu mungkin harus mulai kita mewaspadai bahaya dari menuliskan kata-kata, karena kalau itu kemudian kata-kata itu tidak dibenarkan oleh Allah dan Rasul-Nya, apalagi kemudian mendatangkan permusuhan di antara sesama Muslim, dan itu memang tidak boleh dilakukan, maka itu kata itu bisa mendatangkan keburukan bagi kita di dunia, di alam barzakh atau di akhirat. Kemudian Rasulullah SAW wanti-wanti, ya, ini dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, ya, muttafaq alaih, Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW mengkaitkan berkata-kata dengan iman. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Jadi Rasulullah mengatakan siapa saja. Jadi tidak terikat bahwa apakah laki-laki atau perempuan, orang Arab atau non Arab, ya siapapun, ya siapapun, barang siapa. Jadi sifatnya lafadznya umum, isim mausul lil akal, ya. Jadi siapa yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, ada dua yang
dikaitkan. Jadi siapa yang beriman kepada Allah dan berakhir, maksudnya bahwa Allah yang mengatur. Jadi urusan kita dan menghalalkan atau mengharamkan sesuatu. Kemudian beriman nanti di yaumul qiyamah akan dihisab semua yang kita katakan. Maka kemudian Rasulullah mengkaitkan dan iman pada Allah dan Rasul itu fal yakul khairon. Di situ ada lam amr. Jadi lam fa-nya maka, lam matinya itu, lam sukunnya itu perintah, lam amr. Fal yakul khairon, maka dia harus berkata yang baik, au liyasmut, atau li-nya. Jadi kalau di depannya huruf hidup maka disukun, kalau di depannya hurufnya mati maka dia bunyinya pakai li, ya. Ya, atau liyasmut. Jadi agar atau dia hendaklah dia berkata baik atau dia hendaklah diam. Jadi kita diperintahkan hanya berkata-kata yang baik. Jelas kata yang baik itu adalah kata-kata yang yang dibenarkan oleh syara. Apakah hukumnya wajib? Misal kita memberikan nasihat, kita memberikan amar ma'ruf nahi mungkar, atau kemudian yang hukumnya sunnah, kita memberikan motivasi dan seterusnya, atau yang mubah, boleh aja kita menyampaikan yang mubah tapi tidak mengandung, tidak berakibat dosa, itu masih dalam kategori khair. Tapi kalau kita tidak bisa berkata-kata yang khair, yang baik, maka kita lebih baik diam. Jadi diam untuk tidak mengatakan sesuatu yang kata-kata yang buruk, itu lebih baik, ya, dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis riwayat Bukhari, Rasul bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi salah satu identitas seorang muslim, seorang kepribadian seorang muslim adalah orang-orang Islam yang lain, muslim yang lain itu selamat dari lisan, dari tangannya. Maksudnya dari lisan jadi keburukan kata-kata yang terlontar dari lisannya, dan jadi keburukan perbuatan yang dilakukan oleh tangannya. Itu karakter muslim. Jadi muslim itu orang yang memberikan keselamatan, bukan hanya selamat pada dirinya, tetapi juga keselamatan kepada orang lain. Sesama muslim mestinya selamat, ya, diselamatkan, atau selamat dari lisan dan tangan muslim yang lain. Innamal mu'minuna ikhwatun, karena sungguhnya orang beriman itu saudara. Maka kalau ada masalah, faslihu, diperintahkan untuk islah, untuk memperbaiki. Maka dari itu ketika memperbaiki hubungan antara muslim satu dengan muslim yang lain, maka Rasulullah mengecualikan ada boleh dusta, boleh bohong yang tidak berdosa kalau dalam rangka mengakurkan, yang mengislahkan dua orang muslim yang sedang berseteru, yang sedang bermusuhan. Kemudian kita menjadi penengah dan mungkin kita membuat rekayasa-rekayasa yang itu masuk dalam kebohongan, tetapi dimaafkan. Rasulullah mengecualikan dalam rangka mendamaikan dua muslim yang bersaudara. Itu saking pentingnya persaudaraan. Jadi jangan justru sebaliknya kita menjadi pemecah atau menjadi provokator atau menjadi penghasut. Jadi berkata itu juga menunjukkan nanti identitas kepribadian. Bahkan dalam beberapa hadis kata-kata itu menunjukkan karakter. Jadi seorang ini siapa orang ini? Bahkan orang munafik itu identitasnya dilihat dari apa yang dikatakannya. Dalam surat Al-Humazah kita sangat mengenal ayat ini, wailul likulli humazatil lumazah. Kata-kata diawali dengan wailun. Wailun itu tafsirnya ada yang mengatakan neraka wail, ada yang mengatakan kecelakaan. Ya. Apapun maknanya, tapi itu sebuah sanksi di akhirat. Artinya apa yang dilakukan itu buat perbuatan dosa. Siapa yang wail, siapa yang celaka, siapa yang mendapat neraka wail adalah likulli humazatil lumazah. Bagi setiap pengumpat dan pencela. Ya, humazah lumazah itu karena perkataannya. Jadi mengumpat itu biasanya kata-kata ketidaksukaan pada seseorang tapi diucapkan di luar, di belakang orangnya dan disampaikan kepada orang lain. Ya, sehingga dia menunjukkan kebenciannya. Atau mencela ketika dia melihat sesuatu kemudian dia lontarkan kata-kata yang tidak semestinya dia lakukan. Itu mencela. Jadi pengumpat dan pencela itu dua karakter yang tidak boleh dimiliki oleh seorang muslim, seorang mukmin. Walaupun penjelasan tentang humajah lumajah dalam ayat berikutnya adalah ya likulli humajatil lumajah alladzi jama'a malan wa adada. Biasanya orang yang
humajah lumajah itu memang orangnya pelit. Kenapa? Karena dia selalu ingin mendapatkan dari seseorang. Jadi dia menghitung-hitung harta dan kemudian jadi dia mengumpul-ngumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dan dia menganggap bahwa dengan hartanya hidupnya akan kekal. Jadi karakter lanjutan dari humajah lumajah. Tapi intinya surat ini disebut dengan al-humajah. Ini sebuah celaan kepada karakter orang yang biasa ngumpat dan biasa mencela. Kemudian dalam hadis Sahih Imam Bukhari tentang tanda orang munafik. Ayatul munafiki salasun. Tanda orang munafik itu ada 3. Makanya saya katakan tadi jauh yang lebih berat sebenarnya yang sekarang ini beredar di medsos di macam-macam ini yang menunjukkan tanda-tanda munafik. Idza haddatsa kadzdzaba. Tanda munafik itu kalau ngomong bohong. Jadi bohong itu ini bagi seorang yang beriman itu sangat luar biasa bahayanya. Dan itu mestinya harus dijauhi. Kan itu salah satu tanda orang munafik atau sepertiga karakter orang munafik gitu ya. Jadi idza haddatsa kadzdzaba. Jadi kalau ngomong dia biasa bohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Dan kalau dia berjanji dia gampang menyampaikan janji-janji tapi dia akhlafa, dia ingkari sendiri. Dia tidak penuhi. Wa idza tu'mina khana, dan ketika dia diberikan amanah dia khianat. Jadi ini luar biasa pengaruh. Bahkan karakter pertama dari munafik itu, tanda munafik itu adalah pembohong. Ya, bikin atau sekarang dengan istilah hoax ya, bikin hoax, bikin bohong. Artinya sesuatu menyampaikan kata-kata yang nggak ada faktanya. Nggak ada faktanya. Dan itu kalau menilai seseorang maka bohong itu bisa masuk ke dalam ranah fitnah. Dan itu al-fitnah itu asyaddu minal qatl. Bahkan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ini saking beratnya kata-kata. Jadi kata-kata itu lebih berat konsekuensinya dari membunuh. Bahkan membunuh adalah termasuk min kabair, ya, min kabair. Jadi masuk dalam dosa besar. Dan sanksinya 2 berat, jadi berupa kisah. Tapi ternyata kata-kata itu bisa jadi lebih berat daripada membunuh. Nah, kemudian dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah juga pernah mengatakan laisal mu'minu bit-ta'ani walal la'ani walal fahishi walal baddi. Jadi seorang mukmin itu, mukmin yang sempurna imannya itu bukanlah orang yang suka pencaci ta'an. Jadi suka ta'an. Tadi ada humazah lumajah, ada tukang ta'an, dia tukang mencaci. Wal-li'ah wal-la'an, tukang melaknat. Jadi melaknat. Dan juga bukan orang yang fahish. Fahish itu kata-katanya keji. Kata keji itu kata-katanya memang biasanya kalau orang normal mendengar itu malu sendiri atau apa ya. Ya pokoknya nggak suka lah kata-kata yang fahish. Ya, yang porno, yang jorok dan itu ya. Kemudian al-badi juga yang kotor atau kasar ya, kasar. Jadi dan itu ya kata-kata apa yang dianggap itu kasar atau kotor itu memang tergantung uruf. Bil ma'ruf ya, tergantung standarnya adalah di wilayah itu apakah kata itu masuk kasar atau tidak. Jadi memang relatif ya, relatif. Jadi kita tidak mungkin katanya, tetapi standar di wilayah tersebut apakah kata-kata itu masuk kasar atau tidak. Contoh bahasa Sunda misalnya di daerah saya itu kata aing sia itu bukan kasar karena kebiasaan saya di sana itu ya kita bergaul itu bisa saya dipanggil sia itu oleh saudara-saudara saya itu dianggap biasa ya, tidak kasar karena bahasa Sundanya di saya bahasa Sunda kasar. Jadi memang menurut kasar itu menurut orang yang biasa berbahasa Sunda yang halus ya. Tapi di daerah saya itu biasa gitu. Tapi artinya kasar atau tidak itu tergantung di wilayah mana, bahasa apa dan yang berlaku di situ seperti apa. Jadi diserahkan nanti kasar atau dianggap kotor gitu ya atau keji itu di standarnya adalah bil ma'ruf sesuai dengan uruf yang berlaku di sana. Walaupun mungkin yang sifatnya universal ada juga kata-kata yang semua orang atau semua bahasa kata itu ya kata-kata kasar atau kata-kata keji. Kemudian inna syarrun nasi man tarakahu an-nasu awada'un nasu ittiqa'u fakhshihi. Jadi Imam Bukhari juga pernah meriwayatkan hadis Rasulullah mengatakan sesungguhnya termasuk manusia yang paling buruk, dari manusia yang paling buruk sehingga tidak disukai orang gitu ya, adalah orang yang ditinggalkan oleh orang lain karena takut kalau dekat sama orang itu karena kata-kata yang keji dan kotor. Kata-kata yang keji dan kotor.
Bahkan Rasulullah SAW ketika menilai ini bapak haji atau ibu hajah ya, kata Rasulullah, al-hajjul mabrur laisa lahul jaza'u ilal jannah. Rasulullah mengatakan haji mabrur itu tidak ada lagi balasnya kecuali surga. Ada sahabat bertanya, wa ma birruh ya Rasulullah? Apa sih tanda birnya, tanda mabrurnya itu ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Layinul kalam wa it'amut ta'am. Ternyata karakter haji mabrur itu layinul kalam, kata-katanya itu lembut. Layin di situ tidak mesti volume ya. Layin itu kata-katanya itu sebagaimana karakter Rasulullah ya. Wa bima rahmatin minallah lintalahum. Ya Rasulullah, kalau bukan karena rahmat dari Allah, engkau lintalahum, engkau lembut ya. Kata-katanya, sikapnya. Jadi lain kalau kalam itu kata-kata yang karena dari hatinya. Jadi hatinya memang lembut, penuh sayang, penuh kebaikan, niatnya untuk baik, maka kata-katanya itu walaupun mungkin bisa jadi kata-katanya biasa tetapi mengandung makna, mengandung manfaat. Jadi memberikan sesuatu yang energi positif ke lawan bicaranya. Itu layinul kalam. Jadi yang kata-katanya lembut. Yang kalau orang mendekat itu senang karena dia ingin nasihatnya, ingin petuahnya, atau ingin motivasinya dan seterusnya, atau ingin doanya dan seterusnya. Itu haji mabrur ya. Jadi bukan sebaliknya. Jadi haji malah jadi kata-katanya kasar, jadi menakutkan orang atau arogan dan seterusnya. Enggak, itu bukan haji mabrur tapi haji mabur. Nah, haji mabrur itu layinul kalam wa it'amut ta'am, dan juga memberi makan orang-orang. Jadi semakin dermawan, jadi pulang haji itu semakin mudah memberi makan atau memberi peluang untuk mencari makan ke orang-orang. Itu haji mabrur. Oleh karena itu mudah-mudahan ya kita yang sudah haji tidak mesti pakai, walaupun tidak pakai gelar, tetapi karakter kita yang harus mungkin merubah dengan kata-kata yang baik, semakin baik, kemudian semakin dermawan memberi makan orang-orang banyak. Nah, ini beberapa hal yang terkait dengan kata-kata ya. Walaupun ada beberapa yang diulang tuh ya hadis-hadisnya tentang jauhi berkata kasar dan kotor ya. Jadi Rasulullah SAW menyatakan masyai'un athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min khuluqin hasanin. Jadi sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang paling berat timbangan kebaikannya dari seorang mukmin pada kiamat selain akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia salah satunya adalah berkata yang baik. Berkata yang baik itu adalah karakter orang beriman yang sehingga setiap katanya itu berbuah kebaikan, dan itu ada bahkan lafaz-lafaz yang kata Rasulullah khafifatani fil lisan sakilatani fi mizan. Jadi kata-kata subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, kalimat-kalimat thayyibah itu di lisan itu mudah gampang, tetapi di mizan, di timbangannya nanti di akhirat itu sangat berat. Jadi itu dari kata-kata. Jadi kalimat-kalimat thayyibah, dan sebenarnya bukan hanya zikir atau bukan hanya kalimat-kalimat thayyibah, tetapi kata-kata biasa tapi mengandung manfaat atau berisi ilmu, dan ilmunya itu bermanfaat untuk kehidupan seseorang atau untuk kehidupan untuk memperbaiki alam sekitarnya dan seterusnya. Itu setiap kata yang terlontar itu menjadi investasi ya. Karena ilmu yang bermanfaat adalah salah satu investasi yang akan mengalirkan pahala. Dan ilmu itu pasti ketika menyampaikannya dengan kalam, dengan kata-kata. Ya, dengan kata-kata. Dan kata-kata itu kemudian menjadi pelajaran, kemudian diingat dan dilaksanakan, maka itu berbuah dengan ilmu yang bermanfaat. Insya Allah akan menjadi investasi yang akan mengalirkan walaupun kita sudah meninggal, sudah ada di alam barzah. Kemudian Rasulullah SAW juga melanjutkan wa innala yubghitul fahishal badi. Jadi sungguhnya Allah itu membenci ya, enggak suka orang yang lisannya kotor atau kasar. Atau innal abda yatakallamu bil kalimati ya yang zilu biha finnari abada ma bainal masyriq wal maghrib. Ini tadi mengulang hadis riwayat Muslim. Seorang hamba berkata-kata yang satu kata mengakibatkan dia jatuh ke dalam neraka yang jauhnya antara timur dan barat. Atau innallaha azza wa jalla la yuhibbul fahsya walat tafahusyu. Jadi sungguhnya Allah azza wa jalla tidak suka dengan perbuatan keji dan kata-kata yang kasar atau yang kotor. Kemudian yang kedua ini juga yang lebih berat lagi. Jadi tidak hanya sekedar apa kata itu penghinaan dan seterusnya, jauh yang lebih berbahaya adalah bohong.
Bohong itu dari kata-kata. Ya, innama yaktaril kitaba alladzina la yu'minuna bi ayatillah. Allah sudah menetapkan sesungguhnya orang suka mengada-ada kebohongan itu hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Jadi orang yang suka berbohong itu ya dianggap dinilai oleh Allah memang tidak beriman atau ke ayat-ayat Allah saja dia dustakan, maka kepada ketika berinteraksi dengan manusia akan lebih lagi. Jadi orang-orang yang suka berbohong itu sebenarnya mereka tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Wa ulaika humul kadzibun, dan mereka adalah betul-betul para pendusta. Atau dalam surat Al-Jasiyah ya, wailul likulli affakin athim. Kecelakaan besarlah bagi tiap-tiap orang yang banyak berdusta lagi banyak berdosa. Atau iyakum wal kadziba. Jadi dalam hadis sahih ya menceritakan tentang konsekuensi dari berbohong dan jadi jujur. Ya, di Rasulullah SAW mengatakan jauhilah kalian berbohong. Iyakum wal kadziba. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Karena sungguhnya berbohong itu akan menggiring atau akan memberi jalan untuk berbuat fujur, berbuat keburukan atau berbuat dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan berbuat keburukan atau kemaksiatan itu akan menggiring pelakunya masuk ke dalam neraka. Wa innar rajula la yakdzibu wa yataharral kadziba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Kalau seorang itu membiasakan untuk berbohong dan terbiasa untuk dalam kebohongan itu, sehingga oleh Allah dicatat, ya ditulis, diberikan stempel sebagai pembohong. Sebaliknya, kalau jujur itu akan menggiring untuk berbuat baik, dan berbuat baik akan mendorong pelakunya masuk surga. Dan orang yang biasa berbuat baik oleh Allah nanti distempel sebagai orang baik, orang jujur. Jadi mudah-mudahan kita selalu berusaha untuk menghindari dari suka berbohong, bikin hoax dan seterusnya. Kemudian yang lebih mengerikan lagi adalah jadi penghasut atau misalnya yang disebut dengan namimah. Namimah, istilah ini namimah itu hanya kelakuan orang-orang munafik saja. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qalam ayat 10 dan 11, wala tutikul halafin mahin hamazim masya'in bin namim. Dan janganlah kalian mengikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian kemari mengumbar namimah atau mengumpat atau menghasutnya. Ini biasanya kelakuan provokator, suka untuk memecah belah agar umat ini berpecah belah dan kemudian bermusuhan. Itu pelaku namimah itu jauh lebih berat ketimbang perbuatan-perbuatan atau kata-kata yang terlontar yang sebelumnya. Walau yang sebelumnya berbohong juga masuk dosa besar, kemudian mencela, melaknat dan sudah itu dosa besar, tapi namimah itu jauh lebih besar lagi karena berdampak terhadap perpecahan umat atau kebencian-kebencian yang muncul akibat disebarkannya fitnah-fitnah oleh para penghasut. Dalam sebuah hadis Rasul mengatakan inna syarra ibadillah min hadil ummah al musyawuna bin namimah wal mufarriquna bainal ahibbah tibaghuna lil burra'i al anad. Jadi seburuk-buruk hamba Allah adalah orang yang suka melakukan namimah atau menghasut, mengadu domba. Ia memisahkan orang-orang yang saling mencintai, kemudian mengkhianati terhadap orang-orang yang baik. Kemudian ada ungkapan dari para ahli ilmu, annamamu sumun la tanzilu rahmata ala qaumin wa fihim. Kata ahli ilmu, tukang namimah, tukang domba itulah racun yang membuat suatu kaum tidak akan mendapat rahmat dari Allah selama ada orang itu di dalam kaum tersebut. Jadi menjadi biang kerok kemudorotan. Kalau itu ada ya tukang namimah di tengah-tengah masyarakat kita, maka bisa masyarakat itu tidak akan mendapat rahmat dari Allah. Karena yang ada di situ ada kebencian, perpecahan, ya, dan ya isinya tadi gontok-gontokan yang tidak dibenarkan, yang karena Allah Subhanahu wa taala selalu meminta kepada kita itu wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Ya wa tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Dan kalian berpegang teguh dengan tali agama Allah dan jangan berpecah belah. Ya, jadi kalau ada orang yang suka menghasut, yang adu domba, memprovokasi sehingga terjadi perpecahan, maka itu menjadi biang, menjadi masalah racun dari masyarakat itu, sehingga masyarakat itu bisa isinya kegelisahan, kecurigaan dan seterusnya, tidak ada ketenangan.
Kemudian lebih spesifik ya di dalam surat Al-Hujurat ayat 11 ini diseru oleh Allah jangan suka mengolok-olok, jangan suka mencela dan suka memanggil dengan panggilan penghinaan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, la yashhar qaumun min qaumin. Tidak boleh satu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Asa an yakuna khairan minhum. Karena bisa jadi yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok. Wala nisaun min nisa'in, dan demikian para wanitanya. Tidak boleh seorang wanita atau para wanita menghina wanita yang lain. Asa an yakuna khairan minhunna. Bisa jadi yang dihina, wanita yang dihina itu lebih mulia daripada yang menghina. Wala talmizu anfusakum, dan jangan suka mencela diri-diri kalian atau kaum kalian saling mencela. Karena ketika mencela makhluk berarti mencela kholiknya, mencela penciptanya. Jadi seburuk apapun makhluk itu karena ciptaan Allah, maka kalau kita mencela makhluk sama dengan mencela penciptanya. Ya. Nauzubillah min dzalik, Allah akan murka kalau ciptaannya itu dicela. Wala tanabazu bil alqab, dan juga tidak boleh saling memanggil dengan gelar-gelar. Gelar-gelar yang tidak sepantasnya, gelar-gelar yang tidak selayaknya. Banyak yang gelar-gelar yang sekarang ini bertebaran yang itu tidak pantas. Rasulullah SAW justru mencontohkan itu dengan gelar-gelar yang baik. Abu Bakar diberi gelar oleh Rasul As-Siddiq ketika beliau hanya membenarkan setiap yang disampaikan oleh Rasul, beliau sami'na wa ata'na. Maka oleh beliau dipanggil Abu Bakar As-Siddiq yang membenarkan. Walaupun yang lain juga As-Siddiq, tetapi khusus untuk Abu Bakar dapat gelar namanya laqab ya. Alqab jamak dari laqab. Atau misalnya Umar dipanggil oleh Rasulullah sebagai Al-Faruq yang memisahkan antara hak dan yang batil. Ya, yang lain juga sama bisa membedakan hak yang batil, tetapi Umar punya kelebihan. Maka Rasulullah memanggil Al-Faruq. Atau panggilan-panggilan yang lainnya atau laqab-laqab yang itu menunjukkan misalnya penghormatan. Atau misalnya Rasulullah menggelari istrinya ya Siti Aisyah dengan panggilan ya Humairah. Jadi panggilan yang memang atau julukan-julukan yang menyenangkan gitu, bukan kemudian berupa penghinaan. Jadi nggak boleh gelar-gelar dengan sebutan penghinaan. Misalnya kadrun, ada sekarang ini kadrun. Kadrun itu apa? Saya dulu nggak tahu. Kadrun itu makna guru. Jadi sebuah penghinaan kepada bangsa Arab. Dan kalau penghinaan kepada bangsa Arab, ingat Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa itu memulai hidupnya di tanah Arab. Ya, beliau bertemu ya setelah diturunkan dari surga itu di Jabal Rahmah. Jabal Rahmah itu adanya di Arafah. Dan kita biasa kalau ke sana kita ada peninggalannya di sana, dan mulai kehidupan di dunia itu di tanah Arab. Jadi kalau mencela kadrun dengan konotasi negatif bahwa itu bangsa Arab berarti menghina bapak kita sendiri atau menghina manusia secara keseluruhan. Kecuali yang menghina itu tidak mengakui bahwa dia keturunan Adam. Mungkin dia keturunannya misalnya keturunan monyet menurut teori Darwin mungkin ya. Tapi itu tidak pantas ya, tidak selayaknya ada orang yang aku beriman pada Allah dan yang lahir, kemudian dia membuat olok-olok dengan kata-kata yang tidak selayaknya. Penghinaan itu langsung juga menghujam kepada Rasulullah atau menghujam pada Islam dan bahkan ke manusia. Karena Adam alaihissalam memang memulai kehidupan di dunia ini dari tanah Arab, itu di gurun ya, di gurun. Jadi tidak boleh kita membuat gelar-gelar yang ya bi'sal ismul fusuq, yang paling buruk ya gelar-gelar itu ya adalah kata fasik. Ya, yang menunjukkan kefasikan atau kemaksiatan ba'dal iman. Wa malam yatub faulaika humuz zalimun, dan Allah mengatakan siapa yang tidak bertobat, yang tadi yang suka mengolok-olok, suka mencela, suka menghina, memanggil dengan yang tidak benar, kemudian dia tidak bertobat, maka dia masuk dalam golongan orang yang zalim. Dan ingat, innallaha la yuhibbuz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang zalim. Nah, ini yang yang ingin saya sampaikan. Jadi tidak hanya terikat dengan dengan yang kasus rame-rame sekarang ya, tapi ini mengikat kita semua bahwa kita ini tidak bebas untuk ngomong apa saja, karena setiap apa yang kita ucapkan itu punya konsekuensi. Kalau kebaikan itu akan Allah memberikan pahala dari omongan kita, tapi kalau keburukan kita akan mendapatkan sanksi dari apa yang kita sampaikan. Maka berhati-hatilah sebelum bicara, mikir dulu baik buruknya, apa perlu atau tidak, apalagi kalau sekarang ceritanya dengan medsos, karena kata-kata yang dikeluarkan dari jari jemari itu kadang-kadang lebih sulit untuk
merevisinya ya ketimbang langsung kita dari lisan kita menyampaikan. Jadi ini seringkali terjadi permasalahan karena gara-gara tulisan dari tangan jari jemari kita. Walau alam bisawab ya saya kembalikan ke Kang Hakim untuk mungkin ada yang bisa disampaikan atau diklarifikasi atau mungkin ada pendapat yang lain yang ingin di-share dari teman-teman sekalian ya. Monggo Kang Hakim. Alhamdulillah kita udah dengarkan ya paparan atau penjelasan mengenai aturan berbicara dalam Islam yang saya rangkum itu ada 8. Baik, kepada kawan-kawan semua, bagi yang mau bertanya boleh chat atau boleh angkat tangan. Tapi sebelumnya gini, Ustaz, menunggu pertanyaan. Di poin terakhir itu jangan suka mencela, mengolok-olok, mencela dan sebagainya. Itu ada kalimat jangan mencela dirimu sendiri. Nah, ya. Nih, minta tolong Ustaz dijabarkan agar kita juga ngerti. Makasih. Ya. Jadi redaksi dari Al-Quran itu contoh misalnya jangan mencela Tuhan orang lain. Karena jangan kalian mencela Tuhanmu. Ketika di penafsirannya, jadi ketika kita mencela Tuhan orang lain, maka orang lain mencela Tuhan kita. Atau jangan dalam hadis Rasulullah mengatakan jangan kalian mencela bapakmu. Lalu sahabat bertanya bagaimana mungkin ya Rasul kami mencela bapak kami? Kata Rasul kalian mencela bapak si fulan, maka si fulan mencela bapak kalian. Jadi orang mencela bapak kita itu karena gara kita mencela dia. Gitu. Makanya mencela diri kalian sendiri artinya ketika kita mencela orang lain, maka kemudian orang lain mencela kita. Sama dengan kita mencela diri kita sendiri gitu ya. Jadi ada feedback, jadi ada aksi reaksi. Itulah memang ketika kita bergaul interaksi dengan sesama manusia. Maka jangan kalian mencela diri kalian sendiri, maknanya karena nggak mungkin kita mencela diri kita sendiri gitu kan. Ketika kita mencela orang lain, nah orang lain mencela kita, akibat kita mencela dia gitu ya, itu sama dengan kita mencela diri kita sendiri. Jadi itu yang pemahamannya Kang Hakim. Jadi jangan makanya suka mencela misalnya dasar si pendek, dasar si hitam, dah macam-macam, itu kan celaan dan dianggap negatif gitu. Padahal Rasulullah SAW menyatakan nggak ada kemuliaan karena kulit putih daripada kulit hitam. Tidak ada keistimewaan orang Arab dengan orang Azam kecuali dengan takwanya kan gitu ya. Begitu kita melontarkan kata-kata itu, ini pernah terjadi ketika Rasulullah masih hidup nih. Abu Dzar Al-Ghifari karena Bani Ghifari itu terkenal. Jadi kalau penduduk di Jaziratul Arab itu Bani Ghifari itu ketika zaman jahiliyahnya terkenal karena ya ini gerombolan yang suka membegal. Jadi memang gagah-gagah dan memang ya penampilan fisiknya itu luar biasa gitu ya. Dan juga ganteng-ganteng lah kalau sekarang gitu ya, gagah ganteng. Nah, Abu Dzar Al-Ghifari kemudian masih karakter jahiliyahnya masih ada. Ketika mengambil Bilal bin Rabah dengan kata-kata di depan Rasul. Dia mengatakan, ya Ibna Sauda. Ya Ibna Sauda, wahai anak wanita kulit hitam. Itu di depan Rasul. Ini ada 2 penghinaan. Pertama, kata Ibnu itu mestinya dinisbatkan kepada bapak. Jadi ketika Sauda itu artinya wanita kulit hitam. Berarti sama dengan menghina wahai anak haram atau anak jadah gitu ya, yang tidak punya bapak. Karena memang Bilal bin Rabah adalah mantan hamba sahaya yang nggak jelas bapaknya dari mana. Dan dia kulit hitam gitu ya. Maka ketika mengatakan Ibna Sauda itu penghinaan pertama, bahwa menuduh ini anak nggak jelas orang tuanya, nggak jelas nasabnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kata-kata Sauda itu wanita kulit hitam. Jadi anggapnya kulit hitam itu lebih hina daripada kulit putih atau kulit coklat gitu. Maka Rasulullah langsung menegur dengan keras. Wahai Abu Dzar, apakah panggilan jahiliyah engkau sampaikan di depanku? Apakah masih pantas gitu panggilan jahiliyah engkau sampaikan di depan? Itu saking nyesalnya Abu Dzar Ghifari kemudian menaruh kepalanya, ya Bilal injak nih mulutku yang ya Bilal nggak mungkin menginjak itu ya. Jadi artinya di kata-kata panggilan itu yang menurut penghinaan itu tidak boleh kita lakukan dan menganggap kita ini lebih baik ya, atau kelompok kita atau komunitas kita atau bangsa kita
itu lebih baik dari yang lain. Jadi semua ya bentuk-bentuk celaan atau hinaan itu atau olok-olok ini tidak boleh diucapkan lagi ya kepada orang-orang yang sesama beriman ya. Lalu bagaimana kalau dengan musuh gitu? Dengan musuh itu ada etikanya, itu memang ketika ada di dalam permusuhan ya di medan perang. Itu hal yang lain ya dengan kufar. Dengan kufar itu memang redaksinya di Al-Qur'an juga asyidda wala kufar. Jadi kufar itu kafir harbi ya. Kalau kafir biasa itu ada kafir zimmi yang memang dia menghormati. Jadi lakum dinukum waliyadin gitu ya. Bisa bertetangga baik, bisa husnul jiwar dengan orang non muslim, nggak ada masalah karena memang ketika hidup Rasul juga ada orang non muslim ya. Jadi bahkan orang musyrik itu masih ada gitu ya. Dan kalau itu tidak bermusuhan ya kita fine, hubungan baik. Nggak boleh kita saling menghina gitu. Menghina. Tetapi kalau kufar di dalam Al-Quran disebut asyidda walal kufar, kufar itu yang sangat kafir artinya kafir harbi, yang dia memang memerangi. Yang memerangi, maka di dalam Al-Quran pun ada lafaz-lafaz yang menunjukkan laknat ya. Misalnya tabbat tiada abil lahab. Jadi Abu Lahab itu dilaknat oleh Allah langsung dengan kata tabbat tiada abil lahab. Kata-kata tabbat tiada jadi celakalah kedua tangan Abu Lahab itu sebuah perkataan yang keras. Karena kenapa itu ini kan karena kepada musuh. Abu Lahab itu musuh real bagi Rasulullah yang jahatnya luar biasa ketika Rasulullah ada di Mekah. Itu kurang lebih yang terkait dengan tidak boleh mencela diri kalian sendiri. Kang Gugut sudah angkat tangan. Mangga, Kang Gugut langsung. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi gini Kang Sam, jadi masalah mengenai apa ya? Kan kita kalau tidak, kan tadi ada katanya di hadis kalau kita tidak mau lebih baik diam ya. Tadi kan misalnya untuk menjaga keutuhan. Nah cuman gini, yang saya pengen tahu itu kan sekarang ini kan banyak kejadian Kang. Jadi yang benar itu, misalnya ada cerita yang benar, itu malah diputar balik. Nah sehingga pada saat kita memberitahukan yang benar, malah yang memutarbalikkan cerita itu malah dia yang menganggap kita adalah musuh gitu loh Kang. Yeah. Apakah kita harus berdiam diri terhadap berita kebohongan tersebut, atau kita memang harus membuka supaya kita semua tahu yang jalannya supaya jangan menyimpang lah, kasar kata lah. Karena kalau kita mengikuti berita tersebut atau perkataan si orang tersebut, kita tahu ini pasti akan salah jalan. Gitu. Nah ini justru kan kita sengaja untuk membuka cerita ini supaya mereka ini yang mengembalikan ke jalan yang seharusnya lah kasar gitu. Yeah. Itu gimana tuh Kang? Yeah. Kang? Karena tadi kan jadi akhirnya kita malah lebih vokal lah kasar kata lah seperti itu Kang. Baik. Kurang lebih seperti itu Kang pertanyaannya. Betul. Jadi Rasulullah SAW itu tidak hanya memberi contoh gitu ya, tetapi jangan sampai tidak hanya menyampaikan wejangannya atau nasihatnya, tetapi juga memberi contoh menurut saya. Jadi ketika ada kemungkaran, ini kita melihat ada kemungkaran, maka Rasulullah mengatakan siapa saja di antara kalian melihat man ro'a minkum di antara kalian munkaron, man ro'a minkum munkaron. Jadi siapa saja dari kalian yang melihat kemungkaran, fal yughayyiru biyadi. Yang pertama urutannya, maka rubah dengan tangan. Tangan di situ maksudnya bukan dengan kekerasan. Karena ternyata yang dicontohkan Rasulullah dengan tangan itu dengan kekuasaan. Dengan kekuasaan, karena beliau ketika di Makkah itu beliau karena tidak punya kekuasaan. Begitu di Madinah beliau yang membuat aturan. Bahkan awal-awal ketika beliau berhijrah, sengaja beliau membuat piagam Madinah. Jadi membuat aturan dulu, kemudian bagaimana harusnya berhubungan antara orang-orang yang penghuni kota Madinah, antara kaum muslimin dengan orang Yahudi dan orang Nasrani ada di situ, ada orang musyrik juga masih ada. Mereka ikat dengan piagam Madinah, dan Rasulullah yang punya inisiatif. Jadi untuk mencegah kemungkaran, Rasulullah dengan kekuasaannya. Itu biyadihi maksudnya. Dicontohkan Rasulullah dengan tangan, makanya dengan kekuasaannya. Fa illam yastati fa bilisani.
Kalau itu tidak punya kekuasaan, tidak mampu untuk bisa merubah kemungkaran itu dengan kekuasaan, maka dengan lisan. Ya, dengan lisan. Tetapi ternyata dengan lisan pun, ya ini nanti ada aturan dengan lisan. Dengan lisan pun kadang-kadang memang nggak sanggup, nggak punya kemampuan untuk menyampaikan dengan lisan. Fa'ilam yastati fabi kolbi. Maka kalau itu tidak bisa merubah kemungkaran itu, maka ya dengan hati. Kalau dengan lisan nggak sanggup, dengan hati. Wadhalika ada iman, cuman kalau dalam hati itu ya selama-lamanya iman gitu. Nah, dengan cerita dengan lisan gimana? Maka ketika teknisnya kita menyampaikan merubah dengan lisan itu ada garis besarnya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Yang pertama, serulah kepada jalan Allah itu dengan hikmah. Hikmah itu apa sih? Hikmah itu dengan argumentasi, dengan ilmu, dengan dalil, dengan apa? Bukan hanya menyampaikan hanya sebatas kata-kata, tapi dengan dasar hujah yang kuat, argumentasi yang kuat, sehingga yang disentuhnya akalnya. Itu bil hikmah. Wal mau'idotil hasanah, kadang-kadang hanya dengan data-data, dengan kebenaran itu juga orang nggak mempan juga, maka disentuhlah hatinya. Bil mau'idoh berupa nasihat yang baik, nasihat sampai menyentuh pada hatinya. Kalau tadi menyentuh akalnya, hikmah, kemudian kalau mau'idoh hasanah itu menyentuh hatinya. Tetapi kadang-kadang nggak mempan juga. Disentuh akalnya nggak mempan, disentuh hatinya juga ternyata sudah membatu. Wajadilhum. Kalau perlu berdebat. Berdebat itu urutan ketiga. Wajadilhum. Tetapi tetap billati hiya asan. Tetap dengan berdebat pun tidak boleh mengikuti hawa nafsu. Tetapi billati hiya asan. Tetap harus dengan cara yang baik. Artinya perdebatan kita tetap tidak meninggalkan hikmah, tidak dengan meninggalkan mau'idhah hasanah. Jadi yang urutan hikmah, mau'idhah hasanah itu tidak boleh ditinggalkan ketika kita mujadalah. Dan tidak boleh langsung ketika kita misalnya berhadapan dengan seperti ini, tidak boleh karena kita pokoknya sampaikan saja walaupun pahit kita ya. Sampai ada yang benar langsung wajadilum langsung. Urutannya enggak urutan sesuai dengan ayat Al-Qur'an. Itu nanti akan jadi masalah. Ujung-ujungnya ngotot-ngototan. Justru yang ini bukan hanya kata, bukan hanya volume, tapi sampai tangan pun ikut bicara. Dan kita bisa menyaksikan perdebatan-perdebatan, mujadalah-mujadalah yang ditayangkan yang tidak sangat mendidik, tidak sangat nggak pantas gitu ya dijadikan contoh. Ya. Itu lupakan. Yang jelas Al-Qur'an itu luar biasa. Jadi kita tidak boleh mendiamkan kemungkaran. Jadi tidak boleh beri kemungkaran, tapi caranya. Jadi pertama bil hikmah. Hikmah itu apa? Hikmah itu dengan ilmu, dengan argumentasi, dengan data, dengan fakta, dan tadi dengan mau tidak dengan ilmu. Jadi ketika kita menyeru orang itu di akalnya disentuh. Ya, tapi kadang-kadang enggak, orang ya susah lah akalnya gitu ya. Nah, makanya dinasehati wal mau'idhatul hasanah. Dan itu kadang-kadang juga nggak perlu juga berdebat, tapi debat kita itu tidak debat berdasarkan hawa nafsu, tapi dengan hikmah dan mau'idhah hasanah. Insya Allah kalau misalnya itu pun masih membangkang, tinggalkan. Jadi biarlah dia kemudian ini, karena memang kita ditugaskan hanya untuk menyampaikan, tetapi kita tidak punya otoritas untuk memberi hidayah. Karena yang berhidayah itu Allah. Jadi kita hanya berupaya menyampaikan, ya. Jangankan kita, Rasul pun itu hanya disuruh untuk tablik, untuk menyampaikan. Begitu Rasulullah tablik tiap hari kepada pamannya Abu Thalib. Ketika wafatnya Abu Thalib nggak masuk Islam. Begitu sedihnya Rasulullah, langsung ditegur oleh Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan mampu memberi hidayah kepada orang yang kau cintai, tetapi Allah lah yang akan berikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi kadang-kadang kita gregetan gitu ya, gemes gitu ya, segemes apapun tetap, karena kita tidak akan mampu untuk membolak-balikan hati siapapun, termasuk bahkan orang-orang yang kita cintai sekalipun. Wallahu a'lam bishawab. Ya, makasih penjelasannya. Soalnya gini, tapi ini seringkali yang kadang-kadang sering saya temui itu gini, karena mereka tuh sulit dikasih tahu karena ada kepentingan besar di belakangnya dia gitu kan. Betul. Ini yang membuat misalnya kasar lah. Yeah. Saya kemarin pernah saya cerita bahwa
program seolah-olah programnya bagus, tapi bagus itu untuk siapa? Yang turun ke masyarakat yang benar-benar tersentuh itu kan ternyata sangat kecil, sementara yang dimakan itu besar sama mereka gitu. Betul, Nah, betul. waktu ini ditegur sebenarnya dengan ininya. Nah, akhirnya karena kepentingan itu, malah kepentingannya kita yang mereka disalahin. kena. Iya, itu malah jadi akhirnya sih yang kena itu seolah-olah kita yang memberitahukan itu adalah musuhnya mereka gitu. Itu yang sering saya hadapi di kenyataan di lapangan lah, yang itunya kurang lebih seperti itu. Jadi nah ini yang seringkali sulit sekali untuk tapi kan kalau misalnya kita diam atau itu salah gitu. Salah. Kalau Kang Gugut punya akses untuk itu, minimal dengan lisan lakukan kan. Tetapi ingat, kurang apa Nabi Muhammad? Kurang apa? Tetapi adakah musuh Nabi Muhammad? Banyak ternyata kan. Siapa musuh Nabi Muhammad? Ya tadi. Ya. Kalau di Mekah itu justru tokoh-tokohnya yang merasa terancam kedudukannya kan gitu ya. Yang punya kepentingan mereka. Ketika di Madinah, komunitas-komunitas Yahudi yang merasa tadi posisi mereka tersingkirkan, kehadiran pemimpin besar di situ kan gitu ya. Maka kemudian mereka kan berkhianat kan, atau ada orang-orang munafik ini memang dia mencari keuntungan untuk duniawi dia dan mencari kesempatan aja gitu. Jadi memang yang orang-orang seperti ini pasti ada di setiap kurun generasi ya. Jadi tapi ya tadi memang kita pada posisi harus ketika ngelan ya harus sabar. Harus sabar. Ya karena kita tidak punya, tapi kita bukan berarti diam gitu kan. Tetap kita nyampaikan, tetap kita sampaikan sebatas kemampuan kita, tetapi hasilnya diserahkan sama Allah. Jadi tetap jadi kewajiban memberitahukan tetap wajib. Betul, tetap wajib. Nggak boleh diam. Hasil akhir tetap kita pasrahkan kepada yang tentu yang sangat memberi hidayah itu. Oh, jadi iya. Ya, makasih banyak jawabannya. Alhamdulillah nih jawab, insya Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan Kang Gugut. Sebelum menjawab, ini ada yang bertanya, Teh Elvina Rahayu nih. Ini ada chat dari tadi tuh, Om Jody aja nih. Coba Om Jody, Om Igos kali-kali bertanya tuh. Apa aja itu? Nah, di chat boleh. Udah ada yang angkat tangan capek itu. Mbak Elvina tangannya lama. Pertanyaan dari Mbak Elvina kita berikan tuh kesempatan bertanya. Siapa tahu Om Jody dan Om Igos tuh mau nanya biar seru. Kalau nggak ada, baik untuk Teh Elvina Rahayu, monggo persilahkan. Terima kasih Pak Abdul Hakim. Abdul Hakim. Oh, Abdul Hakim. Abdul Hakim. Masih kenal nggak, Mbak? Nggak lupa kayaknya. Abdul Hakim Nasution Hutagalung. Ya, assalamualaikum Ustaz Samsudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan topiknya ini bicara yang artinya bagaimana kita artinya etika berbicara lah ya di dalam Islam. Ya. Nah, kalau masalah mencela itu kayaknya itu jauh lebih umum, bahwa banyak yang kita sepakati mencela itu seperti apa, terutama artinya terhadap hal fisik itu tentunya sama-sama. Yes. Nah, terkait dengan umpatan nih. Yeah. Kalau ngumpat ya tentunya gini, ini kan harus dibedakan antara pribadi dan pejabat publik ya, misalnya. Iya, betul. Karena kan kalau kita udah siap menjadi pejabat publik, maka kita bersiap diri untuk artinya nggak boleh baper gitu loh. Ya, itu kan menjadi bagian dari kontrol sosial. Nah, sejauh mana nih artinya di dalam Islam itu ketika kita melakukan, misalnya rakyat ini udah marah nih, saya juga termasuk rakyat udah marah gitu, ngumpat gitu. Ngumpat kesel ini, gimana sih gitu misalnya. Nah, ini sejauh mana Islam itu membolehkan kita, apalagi kan kita nggak mungkin juga bicara di depannya kan gitu ya. Umpatnya di belakang, namanya umpatan pasti sering-seringnya di belakang gitu. Kalau mungkin orang Sumatera mungkin dia lebih bisa ekspresif gitu ya kalau mau ngomong.
Nah ini sejauh mana? Karena kan kalau, nah kemudian satu lagi, saya mengutip, saya sebenarnya suka dengan kutipan yang disampaikan oleh Rocky Gerung, terus terang ya. Apa namanya? Dia katakan bahwa martabat itu melekat pada manusia, bukan pada gitu. Nah, itu apakah itu memang sejalan juga dengan ajaran Islam gitu ya? Kemudian juga misalnya juga kita ini Indonesia besar gini ya, karena mungkin saja umpatan ya yang disampaikan mungkin orang yang di luar Pulau Jawa ini ya itu juga berbeda gitu loh persepsinya dengan orang yang di Jawa gitu loh. Kadang saya merasa biasalah itu gitu ya. Apalagi kalau mungkin orang Batak ngomongin itu biasalah itu, tapi enggak itu kan masalah bukan apa ya, masalah habit lah ya, masalah maksudnya masalah kultur lah di situ ya. Nah, saya ingin penegasan itu ya. Tadi pertama umpatan tadi ya, umpatan terhadap publik gitu loh. Kemudian tadi martabat itu melekat pada manusia bukan pada jabatan gitu. Jadi bukan berarti ketika kita mengumpat atau berkata agak keras ya bukan berarti itu menghilangkan martabat dia. Karena yang kita sedang koreksi itu bukan manusia, bukan dia personal, dia dengan jabatannya. Itu Samsudin. Ya, siap. Jadi Rasulullah SAW ketika mengomentari tentang penguasa ya, salah satunya adalah Rasulullah wanti-wanti hati-hati dengan doanya orang yang terzolimi. Ini sebenarnya kan Rasulullah tidak nyuruh tidak nyuruh jangan sampai orang yang dizolimi itu berbuat mendoakan, tetapi justru kepada orang yang berbuat dolimnya. Hati-hati kalian atas doanya orang-orang terzolimi. Karena orang terzolimi itu boleh berdoa buruk dalam tanda petiknya kepada orang yang mendoliminya. Jadi kata Rasulullah hati-hati atas doa orang-orang terzolimi karena tidak ada lagi hijab antara dia dengan Allah. Jadi justru ini warningnya Rasulullah kepada orang yang tadi kalau misalnya ini kan biasa berbuat zalim orang yang punya kekuasaan ya. Orang yang punya kekuasaan justru penguasa itu justru dia harus tidak boleh berlaku zalim. Bagaimana? Karena nanti kalau ada rakyat di antara yang terzolimi dan kemudian mereka berdoa dan kalau misalnya doanya makin banyak, ini hati-hati karena tidak ada lagi penghalang antara yang orang yang berdoa yang dizolimi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bisa sanksinya bisa langsung gitu. Dan ini pesan ini menunjukkan bahwa dari satu sisi Rasulullah menyuruh kalau kita berkata-kata baik tidak boleh mengumpat, tidak boleh melaknat, tetapi sisi lain kepada para pemegang kekuasaan hati-hati karena namanya orang dizolimi, yang terzolimi, yang merasa teraniaya bisa jadi kemudian berkata apapun termasuk bukan hanya mengumpat bahkan melaknat. Jadi bahkan melaknat. Ya itu terlepas tentunya ketika seperti itu Rasulullah tidak ingin menghukumi orang yang melaknat itu. Kenapa dia melaknat? Karena dia dizolimi. Karena dia terzolimi atau karena dia misalnya hak-haknya diambil. Sehingga kemudian dia bisa berdoa. Jadi justru Rasulullah mewarningnya kepada para yang orang-orang zolimnya itu. Jadi kalau tadi cerita tentang misalnya mengumpat yang karena jabatan ya, bukan karena personnya. Para personnya kan bisa jadi bertobat ya, tetapi karena kekuasaan yang melekat dalam dirinya kemudian dia berlaku zolim. Kemudian ada rakyat yang melaknat, yang mendoakan nggak baik, yang mengumpat dan seterusnya. Yang jelas kalau yang menggibah itu ya sulit untuk dihindari gitu kan. Maka dari itu yang justru yang diperingatkan adalah yang memegang jabatan itu, yang memegang kekuasaan itu, karena dia jangan sampai membuka peluang orang untuk melaknat dirinya. Jangan sampai ada peluang orang-orang itu kemudian mengumpat dirinya atau mendoakan yang buruk tentang dirinya. Ya, karena pasti kalau misalnya orang diperlakukan dengan adil, hak-haknya dipenuhi, pasti mereka bukan akan melaknat, malah justru mendoakan yang baik. Itu sunnatullahnya manusia, hubungan manusia. Kalau manusia itu dilakukan baik, maka dia akan merespon dengan kebaikan lagi. Bahkan orang jahat pun ternyata dia bisa balas budi kepada orang-orang yang berbuat baik pada dirinya gitu. Apalagi orang-orang baik. Kalau orang baik diberikan kebaikan, biasanya mereka saling berbalas
budi. Jadi saling menghargai, bukan saling mengumpat, saling melaknat. Jadi maka dari itu ya Rasulullah itu memberikan nasihatnya kepada orang-orang yang punya peluang untuk berlaku zalim, yang punya kesempatan untuk berlaku zalim, maka hati-hati dengan doanya orang-orang terzalimi. Nah, kalau bagaimana dengan martabat itu terikat dengan dirinya? Dirinya yang maksud di sini adalah jiwa. Ingat bahwa ya saya setelah juga nyampaikan, kita ini adalah jiwa kita. Jiwa kita itu ketika Allah ciptakan itu ada potensi fujuroh wa taqwa. Fujuroh wa taqwa. Jadi sifat fujurnya, sifat melanggarnya, dan juga sifat taatnya ada dalam jiwa seseorang. Nah, nanti jiwa itu yang akan kemudian berlanjut alam, jadi ke alam barzah, yang melanjutkan ke alam akhirat, yang jadi penghuni surga atau neraka itu jiwa. Jadi nafsu namanya. Sedangkan raga itu hanya sebatas wadah selama hidup di dunia, jiwa kita di dunia, maka casingnya adalah raga kita. Yang nanti kalau nyawanya dicabut, maka raga kita akan masuk ke tanah dan akan kembali menjadi tanah. Sedangkan jiwanya akan berlanjut. Jadi orang yang harkat martabat itu tergantung melekat pada dirinya, maksudnya pada jiwanya. Qad aflaha man zakkaha. Allah mengatakan sungguh beruntunglah, sukseslah orang yang mensucikan jiwanya, yang mengikuti takwanya, yang mensucikan jiwanya, yang tazkiyatun nafsinya gitu ya. Wa qad khaba man dasaha, dan celakalah, rugilah orang yang mengotori jiwanya. Jadi oleh karena itu penghormatan, martabat itu tidak bisa kita minta ke orang lain, tetapi kita sendiri yang melakukannya, akan melekat pada diri kita. Apa yang kita lakukan itu yang akan dinilai oleh orang. Martabat kita itu tergantung apa yang kita lakukan. Ya. Jadi man amila solihan fali nafsihi wa man as'a falaiha, atau in ahsantum li anfusikum. Jadi kalau kalian berbuat baik, ya berbaik untuk jiwa kalian, untuk jiwa kalian. Kalau siapa yang beramal soleh, maka amal soleh untuk diri kalian, untuk jiwa kalian. Siapa yang berbuat buruk, ya keburukan itu akan menimpa jiwa kalian juga. Jadi penilaian orang lain itu tergantung apa yang kita lakukan. Makanya kata-kata bahwa martabat itu melekat pada jiwanya, ya benar. Ya, kita ini kan susah minta dihormati, ya minta dihormati, tetapi dari minta ke orang. Padahal yang punya penghormatan itu Allah. Jadi kalau kita membuat Allah ridho, Allah kemudian menghormati, maka makhluk ini akan menghormati otomatis. Makanya di dalam doa salat, dalam at-tahiyat kita kan, at-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatun lillah. Sesungguhnya kehormatan, keberkahan, keselamatan, kebaikan itu milik Allah. Jadi kalau kita mau minta dihormati, minta diberkahi, minta diselamatkan, minta kebaikan, minta sama yang punya, yaitu Allah. Jangan minta kepada manusia. Nah, orang ini sekarang ini berusaha minta dihormati dari manusia. Sementara kelakuan dia tidak mendatangkan ridho Allah, tidak mendatangkan kesukaan Allah. Maka kemudian Allah murka. Jangankan dia mendapatkan kemuliaan dari manusia, bahkan yang ada adalah murka dari manusia. Karena siapa yang dimurkai oleh penghuni langit, maka penghuni bumi akan juga ikut memurkainya. Siapa yang diridhoi oleh penghuni langit, maka penghuni bumi akan meridhoinya, akan menerimanya. Dan itu tergantung kita. Jadi ungkapan bahwa martabat itu ada pada kita, ya memang seperti itulah faktanya. Nah, kemudian yang terakhir itu lupa saya tadi. Ada satu lagi ya. Sudah pandangan seperti itu ya. Artinya gini, mungkin sekaligus nanti ini kan kita lagi ada isu yang cukup aneh ya dengan pernyataan seorang tokoh. Ya, dia menjelaskan bahwa sebenarnya yang saya sedang bukan personal. Iya. Ya gini, makanya tadi saya di awal, jadi saya membahas ini bukan terkait dengan yang heboh-heboh ini, karena kalau Rocky Gerung itu menyampaikan kata-kata dia atas dasar pemikiran, sehingga sebenarnya sulit, karena yang pasti karena beliau ada argumentasi kenapa kemudian dia mengatakan bajingan itu. Bajingannya apa? Dan bajingan yang disebutkan oleh beliau itu presiden, ya kan, bukan personalnya, sehingga kan orang mau menyampaikan misalnya delik aduan juga susah. Kan presiden bisa siapa saja kan gitu ya. Jadi makanya kalau beliau pasti menyampaikan sesuatu itu ada dasarnya, karena beliau pemikir gitu ya. Ya walaupun ya tidak semuanya saya sependapat gitu, karena kadang-kadang ilmu saya nggak nyampe.
nggak nyampe maksudnya. Jadi makanya yang rujukan kita kan kalau oke kita misalnya mendukung, tapi mendukung kita itu pada setiap kebenaran kita dukung. Tetapi kalau itu kesalahan atau kemaksiatan ya enggak. Ya rujukan kita kan Al-Qur'an dan Sunnah. Makanya tetap ini berlaku yang kita bahas hari ini malam ini. Ini berlaku untuk semua kita dan apapun, dan paling bahaya sebenarnya kan ya justru yang munculnya buzzer-buzzer ini yang biasa membuat panggilan-panggilan yang tidak baik, kemudian fitnah-fitnah, hoax dan seterusnya. Ini yang sangat sama sekali harus kita hindari. Jadi kita tidak boleh dalam, meskipun kita mendukung ya, tidak boleh kita terjebak dalam perbuatan-perbuatan yang sudah digariskan oleh Allah dan Rasulnya, oleh Al-Quran dan As-Sunnah, bahwa itu tidak boleh dilakukan. Mengumpat, mencela, menghujat, memfitnah dan seterusnya, atau apalagi ngadu domba ya, menjadi namimah, naudzubillah min dzalik. Jadi kita sifatnya membahas kita ini bahas umum ya. Ya, sedangkan yang disampaikan oleh Rocky Gerung ya pasti beliau punya dasar karena beliau memang karakter pemikir ya. Jadi karakter pemikir. Jadi makanya kita juga kadang-kadang mungkin kita nggak setuju ya, tapi ternyata begitu beliau menjelaskan, oh maksudnya itu, jadi kita bisa berubah jadi setuju gitu ya. Karena memang beliau ya tadi memang ya pemikir, namanya pemikir gitu. Jadi insya Allah ya ada hikmahnya. Dan ini perdebatan sekarang ini kan kita yang jadi penonton ya, kita akan cuma menilai ya. Nanti kita akan melihat ya siapa sih sebenarnya yang memang dia ikhlas menyampaikan gitu kebenaran, atau siapa yang sebenarnya ini berpura-pura aja untuk cari perhatian karena ada maunya di 2024 misalnya dan seterusnya. Itu nanti dalam perjalanan waktu sejarah akan membuktikan itu. Makanya kita kalau dukung wajar-wajar saja. Kalau kita bisa membenci yang wajar-wajar saja. Ya. Kalau kita tidak suka juga ya biasa-biasa saja. Kalau kita misalnya suka juga ya biasa-biasa saja. Ya, karena apa yang nampak di luar itu kita tidak tahu apa yang ada di dalam hati seseorang. Makanya standar kita ya baik dan buruk menurut apa yang kita pahami dari ajaran Rasulullah SAW. Itu Mbak. Ya, makasih Ustaz Samsudin. Sama-sama Mbak Elvira. Alhamdulillah. Ada udah tuh. Kayaknya udah ngangkat tangan di tadi itu. Bangga kepada udah Daniel Chaniago langsung. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggak sah wajahnya nggak kelihatan. Iya, ini saya lagi lecek nih ya. Mohon maaf ya. Nggak apa-apa. Justru saya senang wajah leceknya. Kamera off nih, terus nggak hanya pakai singlet sih, nggak malu lah. Oke. Siap. Tapi tadinya mau istirahat, tapi wah begitu dengar buka ada suaranya Ustaz Sam, wah lagi kepengen dengar sampai tuntas ya. Ya. Ada dua pembahasan yang kebetulan juga berhubungan dengan saya. Yang satu mengumpat ya. Saya karakternya memang sukanya mengumpat, Ustaz ya, mengumpat itu. Jadi pengennya sabar, tetapi alasan mengumpat itu yang tadi terkait dengan yang Ustaz sampaikan. Kalau ada pihak yang berbohong, terutama berbohongnya ke kita gitu loh, ya berbohongnya ke kita. Nah ini persoalannya mengumpat itu paling saya mengumpat di depan istri gitu kan ngomongnya ya, bukan di depan orang lain gitu ya. Tapi sesuatu yang sebenarnya juga nggak didengar oleh orang tadi gitu loh, dan didengar oleh orang lain gitu loh. Cuma kita mengumpat ya, apalagi alasan kita mengumpat itu karena kita berdalih bahwa kita dibohongin, mungkin quote and quote dizalimi gitu ya, dizalimi ya. Nah katakan itu tidak boleh gitu ya. Tidak boleh. Nah, kira-kira kiat-kiat apa nih ya yang harus kita lakukan? Apakah ada satu doa khusus atau apa? Yang pertama ke kita itu, hati kita tuh makin bisa menerima kebohongan itu, kezaliman itu, walaupun zalim itu relatif ya, itu versi kita lah ya. Kalau zalim yang sebenarnya mungkin agak panjang kita bicara, versi kita lah kita dizalimi. Nah, dengan cara apa sehingga saya belum
saya belum masuk golongan orang yang begitu disakiti saya doain orang itu ya. Saya belum termasuk ke arah sana gitu. Didoain, diberikan hidayah ya Allah, semoga orang itu saya enggak, saya orangnya itu ya, saya ini keras orangnya ya. Jadi kalau disakiti itu kepengen paling tidak saya mengumpat. Ya, saya mengumpat, saya ya begitulah. Apalagi kan kita orang Sumatera ya. Nah, kira-kira gimana nih Ustadz? Pertama, kalau masalah kebohongan lain ya, ini masalah kita melakukan, pokoknya bisa menerima hal itu, kemudian apa yang kita lakukan doa yang terbaik gitu ya. Walaupun di hati kita tuh adanya pengennya revenge gitu loh ya. Pengennya membalas, atau begini nih contohnya, gue dibohongin sama ente, nanti rezeki ente lari ke gue loh. Nah gitu kan. Nah, apakah boleh seperti itu? Walaupun kita tahu ini masalah rezeki ya, masalah krusial, masalah uang gitu ya, begitu. Nah itu aja Ustadz, ringan ya, mungkin bisa dikomentari. Saya kira hal seperti saya ini mungkin terjadi juga ke sahabat-sahabat yang lain. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Host yang baik hati. Terima kasih. Ya. Pertama nih, manusia, fitrah manusia itu punya goriza. Goriza itu naluri ya. Di antara goriza itu ada namanya gorizatul baqa, atau yang kita sebut semua ego ya, ego. Jadi setiap manusia normal punya. Makanya kalau kita tersinggung, kalau kita marah, manusiawi. Karena manusia normal itu punya goriza, punya naluri namanya gorizatul baqa. Justru kalau kemudian kita misalnya dihina, malah senyum, itu aneh. Jadi karena manusia gitu kan. Makanya Rasulullah mengatakan batas marah itu 3 hari. Jadi dibatasi itu. Jadi kalau kita misalnya sempat marah, sampai kemudian kita tidak tanya gitu ya. Tidak bertegur sapa atau mendiamkan gitu, mendiamkan. Kata Rasulullah, tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Artinya apa? Kalau masih batas 3 hari itu masih manusiawi, masih dimaafkan, belum dosa. Kenapa? Manusia gitu. Nah, cuman bagaimana sekarang ini kita bisa memperbaiki tadi perasaan kita, recovery perasaan kita setelah 3 hari gitu. Jadi yang pertama kaitannya dengan misalnya rizki ya, rizki. Maka kemudian kalau rizki kita diambil, yang sudah di depan mata itu hak kita, ternyata diambil orang, pasti kita tersinggung dong, manusia, iya kan? Tapi bagaimana kemudian dalam waktu 3 hari kita renungkan, oh ternyata memang itu bukan rezeki saya, pasti rezeki itu ada saya. Kenapa? Karena kata Allah, Allahu yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdirulah. Sesungguhnya Allah yang melapangkan rezeki pada siapa yang kehendaki, dan Allah juga yang menyempitkannya. Oh, mungkin ini bukan rezeki saya. Jadi 3 hari itu adalah proses berpikir. Jadi masih tersinggung, masih nggak mau nanya, nggak lihat wajah orangnya, macam-macam. Bisa jadi dalam hal itu bisa mengumpat, bisa macam-macam. Namanya ekspresi dari orang yang tersinggung, yang terdolimi, yang terhianati, yang tersakiti. Iya, kata-katanya muncul ya. Tersakiti, yang di PHP, yang macam-macam gitu ya. Maka akan membekas itu. Tapi kan sakitnya tuh di sini. Bagaimana agar sakitnya itu tidak berkelanjutan, tidak terus-menerus. Karena begitu lewat 3 hari, itu ternyata bukan hanya kemudian kita bermasalah dengan orang itu, bahkan kemudian kita bisa bermasalah dengan diri kita sendiri. Kalau kita seluruh masalah yang diakibatkan respon orang lain kepada kita atau aksi orang lain kepada kita, dan kita tumpuk di dalam diri kita terus di ini, maka nanti jiwa kita itu akan terkotori dengan masalah-masalah yang sebenarnya harusnya bersih, harusnya selesai. Dan itu kenapa itu ini kan, maka kenapa recovery itu diminta oleh Rasulullah itu ketika di malam hari. Jadi di malam hari. Apa itu yang dilakukan oleh malam hari? Tahajud. Tahajud itu adalah sarana. Ya, sarana kata Rasulullah itu menjadi bagian dari kebiasaan orang-orang soleh sebelumnya. Yang biasa untuk membersihkan hati, untuk semakin dekat kepada yang pencipta kita, untuk kemudian bahkan untuk membersihkan penyakit dalam raga kita, bahkan bisa. Jadi
Jadi refleksi di malam hari itu, kemudian itu akan membenahi tadi kejiwaan kita dan juga kesehatan fisik kita rupanya. Karena ketika mindset kita berubah, kita nerima bahwa oh ini memang Allah membuat seperti ini, ada hikmah di balik itu. Kenapa ini tidak baik? Kenapa orang ini kok seperti berkhianat? Pasti kalau seandainya ini mulus, bisa jadi buruk bagi saya. Dan seterusnya. Begitu kemudian kita 3 malam gitu, dalam fase ketersinggungan, sakit hati, 3 malam kita kemudian curhatnya sama Allah, bukan curhat di WA, curhat di Facebook, curhat di Twitter, tapi curhatnya dengan langsung dengan Allah, maka nanti Allah akan menurunkan tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nanti malaikat akan turun kemudian membisikkan kepada jiwa kita, jangan khawatir, jangan takut, jangan sedih, dan gembirakan dengan surga. Jadi kebaikan-kebaikan apa yang telah kita lakukan itu akan berbuah dengan kebahagiaan, bukan hanya ketenangan hidup di dunia, tapi kebahagiaan hidup di akhirat. Wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun, nanti balasannya surga. Siapa yang sabar? Innallaha ma'as-sabirin. Kalau dia akan disertai oleh Allah hidupnya dan dia tenang, ya santai saja, nyaman-nyaman saja, nanti di akhirat akan mendapatkan kebahagiaan atas kesabarannya. Siapa yang kemudian dizolimi, kemudian dia tidak membalas berlaku yang zolim juga, maka kemudian orang yang zolim itu nanti akan membayar dari kebaikan yang dia miliki. Kalau tidak dibayar di dunia, nanti dibayar di akhirat. Sementara keburukan kita bisa dijadikan untuk membalas ya dosa-dosa kita, untuk membalas kedoliman dia. Bisa di dunia, bisa di akhirat. Dan itu janji. Makanya Rasulullah ketika menjelaskan tentang muflis, orang yang bangkrut, kan Rasul menyatakan kepada sahabat, tahukah kalian man huwal muflis? Siapakah orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, menurut kami itu ada orang yang dulunya hartanya banyak, sekarang nggak punya harta lagi. Yang dulu kaya, sekarang jadi miskin. Kata Rasul, bukan itu yang dimaksud. Muflis itu, bangkrut itu adalah orang di hari kiamat nanti membawa pahala banyak dari kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Tetapi pada saat yang bersamaan, dia belum minta maaf, belum mengembalikan hak-hak orang-orang yang diambil haknya, belum meminta maaf orang-orang dizolimi di dunia. Maka nanti di akhirat, orang-orang yang masih punya piutang akan nagih dibayar di akhirat. Maka siapa yang dizolimi kemudian nagih, maka diberikan pahala kebaikan orang itu dari sholatnya, dari puasanya, dari hajinya, dari sedekahnya, sampai habis kebaikannya, ternyata yang nagihnya masih banyak. Akibatnya kemudian keburukan orang-orang pernah didolimi di dunia ditimpakan kepada, sehingga dia tidak punya kebaikan lagi di akhirat, sehingga Allah campakkan orang ini menjadi sampah ada di neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, kalau misalnya udah tersinggung, manusiawi. Tapi batasnya 3 hari saja. Setelah itu, berikan ruang untuk memaafkan. Serahkan sama Allah. Kalau kaitan dengan rezeki yang dia ambil, nanti Allah akan ganti dari min haitsu la yahtasib. Kan gitu ya. Itu memang tidak gampang, tapi memang perlu dilatih. Dan latihan itu dari apa yang kita lakukan. Jangan biasakan mendendam. Jangan biasakan menumpuk masalah. Ya, kalau menumpuk masalah yang kecil, kalau ditumpuk jadi besar. Ya. Kemudian kalau masalah banyak orang, kemudian kita simpan di hati kitanya menjadi sumpek. Jadi hidup ini menjadi beban karena masalah yang diakibat orang lain. Sementara kita sendiri punya masalah. Betul. Kita sendiri secara pribadi punya masalah. Jangan kemudian nambah masalah di hati kita, bertumpuk-tumpuk masalah yang sebenarnya masalah terhadap orang lain bisa kita bebaskan. Bisa kita bersihkan. Sehingga ruang di hati kita semakin longgar, sehingga kemudian kita tinggal menikmati hidup yang nyaman, yang tenang, yang tidak khawatir, yang tidak sedih. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Ini nanti malam tidur enak nih. Ya. Jazakallah khairan Ustaz. Mantap. Langsung pakai baju Ustaz. Nggak enak nih. Siap. Jadi ada yang nyampaikan, Ustaz, emangnya Ustaz sudah sabar? Sedang belajar. Sedang belajar. Memang Ustaz sudah ikhlas, sedang belajar. Gitu. Karena belum selesai. Selama kita masih hidup, ingat ya,
Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kehidupan dan kematian ini untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Jadi selama kita masih hidup, berarti kita masih proses ujian. Kalau ujian itu berarti belum selesai, belum lulus. Kapan lulusnya? Nah, ketika datang Ijroil, apakah Ijroil kemudian memanggil kita mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kalau Ijroil datang kemudian mengatakan, wahai jiwa yang tenang, ayo pulang kembali kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Masuklah engkau ke dalam kelompok hamba-hambaku, hamba-hamba Allah, dan masuklah ke dalam surgaku. Baru. Itu berarti sudah selesai. Lulus dia. Cuman apakah benar nanti Ijroil akan seperti itu ke kita? Tergantung kita. Karena kita tidak tahu Ijroil datangnya kapan, maka siap-siaplah. Siap-siap apa? Kita terus melatih diri untuk sabar, ikhlas, benar, dan terus memperbaiki gitu kan. Sampai pada waktunya Ijroil datang ketika kita ikhlas, ketika kita ibadah, ketika kita berbuat baik, kan disebutnya husnul khotimah. Amin. 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 Nah, nanti kalau misalnya duluan ada yang duluan nih, nggak usah cerita ya, karena nanti kita ketemu, mudah-mudahan dipertemukan lagi. Amin, amin. Di jamaah forum kita ini mudah-mudahan Allah pertemukan ya kan. Insyaallah. Sesudah di dunia ini mudah-mudahan kan ya. Ya. Jadi kalau udah Daniel duluan nanti di surga, nyari-nyari Ustaz Samsudin di mana gitu ya. Dipanggil-panggil. Jangan sendirian kalau masuk surga, ajak-ajak yang lain banyak-banyak ya. Amin. Ya Allah, amin. Jangan membiarkan ya. Jadi Amin. alhamdulillah mudah-mudahan nih forum kita ini istiqomah dan kita harus terus memperbaiki diri. Dan pasti bisa karena hati kita ini Allah yang menggenggamnya, Allah yang membolak-baliknya, maka kalau kita semakin dekat kepada pemiliknya, insya Allah akan membalikan kita ke jalan yang benar ya. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku ini dalam ketaatan kepadamu. Itu harus kita dikir-dikir yang kita harus sampaikan. Baik, sudah jam lebih dari setengah 10 ya. Jadi insya Allah minggu depan kita lanjut lagi ya. Minggu depan itu malam 17 ya. Jadi malam kemerdekaan ya. Mungkin nanti kita membahas tentang kemerdekaan hakiki ya. Jadi kita membahas tentang kemerdekaan ya. Nggak usah libur, karena liburnya kemarin saya ada izin ya. Jadi kemarin itu saya izin karena ada 1000 harinya ibunya teman saya yang kemudian beliau mewakafkan sebagian hartanya dan cukup besar untuk bangun masjid Kubah Putih yang ada di Bali Tri. Dan ibunya ini kemudian ketika meninggal itu pas pertama kali sholat Jumat di masjid yang dibangun itu. Ya, kemudian anaknya itu yang juga menjadi muwakif di situ itu tidak pulang karena dulu lagi COVID 2020 itu. Jadi beliau kemudian sholat gaib yang kemudian saya ngimami di situ, sehingga beliau minta wanti-wanti Ustaz Sam, ini 1000 harinya almarhumah ibu saya, jadi saya ngumpulin keluarga, mohon Ustaz mimpin tahlilan karena di sana katanya alasan nggak tahu, pokoknya pengen saya mimpinnya, udah ya, makanya saya kemarin izin ya, saya mimpin tahlilan di sana dan Masya Allah yang hadirnya itu ratusan orang, jadi saya merinding juga gitu kan. Jadi di masjid di tengah kantor ya, kemudian yang hadirnya banyak sekali. Itu bagian dari mungkin tanda-tanda keberkahan ya. Jadi orang sudah meninggal pun ternyata tadi begitu dia meninggalkan jejak yang baik, saya ya Allah ternyata memang benar. Jadi walaupun sudah orang yang nggak ada, sudah ada dalam barzah, tapi orang yang tergerak hatinya untuk mendoakan itu begitu banyak gitu. Begitu banyak. Jadinya ternyata memang ya tergantung apa yang kita lakukan. Jadi contoh-contohnya ini sekarang ini real di depan mata, ya, depan mata. Jadi kebaikan itu pasti kita akan mendapatkan ya tadi aliran pahalanya walaupun kita sudah tidak ada. Mudah-mudahan yang kita lakukan seperti itu ya, dan Allah memberikan waktu kepada kita ya
ya sampai batas yang kita tidak tahu. Mudah-mudahan sisa waktu ini kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk berbuat baik dan berinvestasi untuk kebaikan. Amin ya Allahumma Allah. shalli wa sallim wa Amin, barik amin. ala habibina wa karimina wa dhurrina wa lana Muhammad sallim radhiyallahu tabarak wa ta'ala kullu sahabati Rasulillah ajmain amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma yassir lana umurana kullaha wa la tu'assir alaina. Allahumma hasil maqasidana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, materi yang sangat bagus. Tadi pas pesertanya 25 seperti angkatan kita. Lagi adanya udah Daniel. Oh ini satu lagi, semoga istri Ustadz Sam ya sehat terus. Amin, amin ya. Makasih atas doanya teman-teman, perhatiannya sampai menjenguk istri saya di rumah sakit. Ya, alhamdulillah mudah-mudahan ada. Saya lagi ikhtiar tidak usah cuci darah. Saya bilang udah kita karena likulidain dawaun, setiap ada penyakit ada obatnya. Insya Allah ikhtiar yang kita lakukan ya. Makasih semuanya ya. Semuanya ya. Yo, assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya ada tumpul. mendadak hostnya baru datang.